Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviola Matur Sadiah dengan NIM 21046-105 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Malam ini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, yaitu dengan materi manusia dan lingkungan kebudayaan di tempat tinggalnya, yaitu materi ke-7. Mari kita dengar penjelasannya sebagai berikut. Manusia dan lingkungan kebudayaan di tempat tinggal. Budaya adalah segala sesuatu yang didapat melalui proses belajar dan sudah berpola dan dijadikan milik bersama. Atau dengan kata lain, yaitu budaya itu sama dengan kebiasaan bersama. Ada 7 unsur kebudayaan, di antaranya ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem religi atau kepercayaan, organisasi sosial, teknologi, mata pencarian atau pekerjaan, dan kesenian atau estetika. Dari ketujuh unsur kebudayaan di atas, mari kita bahas lebih rincinya, yaitu mengenai bahasa. Berikut mendengar penjelasannya. Pernah nggak kepikiran kalau bahasa itu adalah hasil karya manusia? Ini menunjukkan betapa kreatifnya manusia, karena ada total ribuan bahasa di seluruh dunia. Kayaknya nggak ada manusia yang nggak punya bahasa. Bahasa nggak selalu harus dengan kata, huruf, atau punya sifatnya verbal. Contohnya, bahasa isyarat yang dilakukan dengan gerakan tubuh. Bahkan di Turki, terdapat suku yang berkomunikasi menggunakan siulan. Bahasa merupakan unsur kebudayaan yang sangat penting, sebab pembangunan tradisi kebudayaan, pemahaman fenomena sosial, dan pewarisan budaya pada generasi selanjutnya bergantung pada bahasa. Bahasa sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya itu lisan, tulisan, dan gerakan atau isyarat. Bahasa merupakan suatu cara seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Ada banyak bahasa yang ada di seluruh dunia, tergantung kepada kebudayaannya sendiri. Dan di Indonesia sendiri terdapat satu bahasa pedoman, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa tersebut selalu dijadikan bahasa sekaligus cara untuk dapat berkomunikasi sehari-hari. Tapi ada banyak bahasa dari segala macam suku yang ada di Indonesia. Bahasa dari berbagai suku yang ada di Indonesia juga memiliki banyak perbedaan. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia menjadi negara yang unik karena memiliki kebudayaan bahasa daerahnya yang bermacam-macam. Contoh dari unsur sistem bahasa yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, dan lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, berbagai bahasa daerahnya itu seperti bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Aceh, dan lainnya. Dari penjelasan bahasa daerah di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu ada 2 jenis bahasa yang ada di Indonesia atau yang digunakan di Indonesia. Yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa daerah atau bahasa nasional, dan yang kedua itu bahasa daerah. Mari dengar penjelasannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Semenjak dikeluarkannya Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu semua suku bangsa yang ada di wilayah pendudukan Hindia Belanda. Keberadaan berbagai suku bangsa dengan beragam bahasa daerahnya masing-masing menjadikan bangsa kita memiliki bahasa nasional yang dapat menjembatani komunikasi di antara sesama anak bangsa. Bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu tersebut. Sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia memiliki posisi dan peranan yang sangat sentral
dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme para tokoh pergerakan kemerdekaan untuk mencapainya. Dalam bahasa Indonesia, komunikasi di antara organisasi kepemudaan maupun pergerakan nasional menjadi lebih efektif dan lebur tanpa kendala batasan daerah yang lebih bersifat kesukuan dan berlaku dalam cakupan wilayah yang terbatas. Bahasa Indonesia mendorong para anak bangsa untuk mengatasi batas-batas primordialisme kesukuan menjadi lebih mengutamakan bangsa di atas suku bangsa. Itulah semangat nasionalisme. Setelah bangsa Indonesia berhasil lepas dari belenggu penjajahan dan diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa Indonesia memiliki peranan yang lebih luas lagi sebagai bahasa resmi negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa formal yang digunakan dalam urusan kepemerintahan hingga sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Anak sekolah di taman kanak-kanak hingga mahasiswa di bangku kuliah mempergunakan bahasa Indonesia untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Di tengah laju globalisasi dewasa ini, dunia bergerak sedemikian cepat, meninggalkan batas-batas tradisi. Bahasa Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan sesuai pergerakan roda zaman. Banyak pengayaan kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa lokal maupun internasional. Pergaulan dan perbauran di antara anak bangsa yang berasal dari beragam suku dan bahasa turut memperkaya kosakata maupun idiom dalam bahasa Indonesia. Di kalangan masyarakat urban atau perkotaan termasuk di kalangan intelektual, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa komunikasi keseharian. Bahkan di tengah masyarakat perkotaan yang relatif lebih heterogen komposisi penduduknya, bahasa Indonesia memiliki peran sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Tidak hanya di lingkungan formal, di dalam rumah, tetangga, generasi terpelajar, masa kini bahkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibunya sendiri. Anak-anak di perkotaan lebih banyak diajari berbahasa Indonesia semenjak usia bayi. Anak kota terlebih lagi di kota besar seperti Jakarta, seakan sudah tidak lagi mengenal bahasa daerah yang pernah digunakan oleh bapak ibu, kakek nenek, dan nenek moyang mereka di masa lalu. Bahasa daerah menjadi semakin terpinggirkan dan hanya menjadi nomor sekian setelah bangsa Indonesia. Apakah hal ini sudah tepat? Dari definisi bahasa daerah di atas, dapat kita simpulkan bahwa bahasa daerah adalah unsur pembentukan budaya daerah dan sekaligus budaya nasional. Apabila satu persatu bahasa pendukung budaya nasional musnah, maka lambat laut pilar penyangga bahasa nasional pun roboh. Dan ini berarti kebudayaan nasional juga mengalami ancaman yang sangat serius. Apa jadinya sebuah bangsa yang tidak lagi memiliki kebudayaannya? Bangsa kita akan terjebak menjadi bangsa tanpa kepribadian. Hal ini jelas memperlemahkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini akan menjadi negara yang gagal. Dengan demikian, bahasa daerah maupun bahasa nasional memiliki peran yang sangat penting bagi tegaknya negara kita ini. Oleh karena itu, di samping penguasaan bahasa nasional maupun internasional dalam rangka menghadapi globalisasi percaturan global, maka setiap anak bangsa harus sadar dan turut melestarikan bahasa lokal alias bahasa daerah. Caranya tidak sulit. Mari kita bangga kembali menggunakan bahasa daerah. Keberadaan bahasa lokal atau bahasa daerah sangat erat dengan eksistensi suku bangsa yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa menjadi unsur pendukung utama tradisi dan adat istiadat. Bahasa juga menjadi unsur pembentukan sastra, seni, kebudayaan, hingga peradaban sebuah suku bangsa. Bahasa daerah dipergunakan dalam berbagai upacara adat, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Seperti apakah sebenarnya kedudukan bahasa daerah kita terhadap bahasa Indonesia? Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 35
Undang-Undang tahun 1945, bahasa Indonesia merupakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang di dalam pasal 36 tahun 1945, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Namun demikian, di penjelasannya dirumuskan bahwa di daerah-daerah yang memiliki bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan lain-lain. Bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa daerah itu pun merupakan bagian pembentukan kebudayaan Indonesia yang hidup dengan dinamis. Bahasa daerah pada saat ini lebih banyak dipergunakan oleh penduduk suku bersangkutan, yang kebanyakan bertempat tinggal di daerah-daerah pedalaman ataupun kota-kota kecil seperti daerah urban. Kelestarian, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa daerah semua tergantung dari komitmen para penutur atau pengguna bahasa tersebut untuk senantiasa secara sukarela menggunakannya dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Jika penutur suatu bahasa daerah memisih berjumlah banyak dan mereka pun menurunkan bahasa daerah yang dikuasainya kepada anak-anak dan generasi remaja, maka kelestarian bahasa yang bersangkutan akan lebih terjamin dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika penutur suatu bahasa daerah semakin berkurang dan tidak ada upaya regenerasi pada generasi muda, maka besar kemungkinan secara perlahan-lahan akan terjadi gejala degradasi atau bahasa daerah yang mengarah pada musnahnya suatu bahasa daerah. Contoh bahasa daerah di lingkungan sekitar yaitu seperti bahasa Minang yang digunakan atau bahasa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bahasa Minang sendiri yaitu sedikit mirip dengan bahasa Melayu, karena rata-rata bahasa di Pulau Sumatera berasal dari bahasa Melayu seperti bahasa Indonesia sendiri. Dari contoh kebudayaan bahasa daerah di atas, dapat disimpulkan kalau baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur kebudayaan yang penting yang ada di Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Demikianlah hasil presentasi saya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah atau tidak berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.